Summa li jamil ulamil amilin wa li awliya'il arifin wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li walidayna lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairah fa innallaha syakirun alim. Sadaqallah. Innas safa wal marwata, bahwa Safa wal Marwata dan Marwah, Safa dan Marwah niki jabalan di Makkah katanya. Niki dua gunung di Makkah, Gunung Safa dan Gunung Marwah. Inna Safa wal Marwata, bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah jabalan di Makkah, ini dua gunung di Makkah, min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk sya'airillah. I'lamudini, itu sebagai pemberitahuan agama Allah. Jam'u syairah. Syairah niki jamak daripada kalimat syairah. Katanya jam'u asyirah ay alamah, tanda. Jadi Safa dan Marwah itu sebagai tanda. Tanda daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemberitahuan agama Allah. Faman hajjal baitah, maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah, berhaji ke Ka'bah, awil tamarah, atau orang-orang yang berumrah, ay talabbasa bil haji awil umrati, artinya orang yang mengerjakan talabbasa bil haji ay dakhala bihima, masuk mengerjakan haji atau mengerjakan umrah biwasitatin niyah, katanya dengan perantaraan niat. Jadi memasuki haji itu adalah dengan niat ihramnya niki, nawaitul hajjah niki. Atau kalau masuk di umrah itu dan niat umrah, nawaitul umrah atau ahram tu biha. Jadi barang siapa yang mengerjakan haji atau umrah, wa asluhuma, dan asal keduanya haji dan umrah itu al-qasdu wa ziarah, katanya. Al-qasdu itu menuju, mengkasadu, menuju.
waziarah dan berziarah. Berziarah ke Baitullah. Fala junaha isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Fala junaha isma, maka tidak ada dosa alaihi atasnya, atas orang yang berhaji atau berumrah niki, ayat tawafah, bahwa ia berkeliling. Tawaf ini kan maknanya keliling, bahwa ia berkeliling. Fi idgham ta'bil asli katanya. Dalam asalnya anta tawafa, anta tawafa, betul, anta taw, berbeda, anta tawafa, betul. Fala junaha alaihi, maka tidak dosa atasnya ayat tawafa, bahwa ia berkeliling bihima dengan keduanya di Safa dan Marwah. Bi ayas abainahuma sab'an, dengan bahwa ia bersa'i. Sa'i itu artinya kalau lari-lari kecil, berjalan agak lari-lari kecil, itu arti sa'i itu. Bainahuma, di antara keduanya, di antara Safa dan Marwah, sab'an 7 kali. Nazalat, ayat ini turun katanya, lamma karihal muslimuna zalika, manakala merasa benci orang-orang Islam, zalika dia bertawaf atau bersa'i. Li'anna ahlal jahiliyati kanu yatufuna bihima, karena dulu orang-orang jahiliyah mereka itu adalah berkeliling di antara Safa dan Marwah itu. Wa alaihima sanamani, katanya, dan di atas keduanya, di atas Safa, bukit Safa dan Marwah itu, sanamani, ada 2 berhala di sana dulu. Yamsahunahuma, yang ia usap keduanya. Jadi Nabi bila nak mulai sa'i lek sapu niki turun wasap berhala yang ada di bukit Safa, tarun pelai jok Marwah, baru datang Marwah arak niki masih berhala turun wasap. Niki dulu orang-orang jahiliyah. Wa an Ibnu Abbas an-nasa'ya ghaira fardin, ghaira fardin. Dan dari Ibnu Abbas bahwa sa'i itu bukan fardu, katanya, bukan suatu kewajiban. Kurang karang lihat lanjutan nih, lanjutan. Dari dijelaskan bahwa dari Ibnu Abbas bahwa sa'i itu bukan fardu, katanya. 5 apadahu raful ismi minat takhir. Wa qala Syafi'i, katanya, berkata Imam Syafi'i, wa ghairihi, dan lain-lainnya, ruknun, bahwa sa'i itu adalah rukun, termasuk rukun haji atau rukun umrah. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam fardiyatihi biqaulihi, dan telah menjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai fardunya, mengenai wajibnya sa'i itu, biqaulihi, dengan sabdanya, sabda baginda Nabi, innallaha kataba alaikumus sa'ya, katanya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atasmu bersa'i.
sabda Rasul. Jadi, sebagaimana dalam membicarakan rukun haji yang masyhur kan yang biasa bicarakan kan sa'i itu termasuk salah satu rukun haji atau umrah. Termasuk rukun haji atau rukun umrah. Sa'i. Nabi Rasul bersabda, "Innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atasmu bersa'i. Rawahul Baihaqi wa ghairihi. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Wa qala, dan Nabi bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." yakni as-safah. Mulailah dengan apa yang dimulaikan Allah dengan dia, yakni mulai sa'i dari safah. Ini riwayatnya dulu sahabat, ada sebagian sahabat bertanya mengenai sa'i. Ya Rasulullah, katanya kalau kita sa'i itu kita mulai dari safa apa dari marwah? Maka Nabi bersabda sebagai jawaban pertanyaan itu, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang dimulaikan Allah dengannya. Sekaligus sabda beliau ini sebagai dalil Imam Syafi'i bahwa dalam segala hal itu diwajibkan yang namanya tartib. Sama dengan berwudu kan. Berwudu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Dalam ayat ini kan yang disebut itu adalah rukun wudu itu kan 4. Membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Tapi Imam Syafi'i menyatakan bahwa berdasarkan ini, hadis ini, ibda'u bima bada Allahu bihi, maka beliau memasukkan sebagai rukun wudu itu adalah tartib. Tartib. Kalau Imam Maliki kan, kalau kita baca di Mazhabul Arba'ah itu, beliau berpendapat bahwa tartib itu sunat, kata beliau, sunat. Jadi ada yang tak wudu besok ima dulu, besok muan terkanggun, sunat ini. Tapi kalau Imam Syafi'i termasuk fardu wudu. Ya, kepada Allah. Dan selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap amal perbuatan itu tidak boleh tidak dengan niat. Itu syarat sahnya. Itu berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Biasanya amal itu sahnya dengan niat. Oleh sebab itu, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa fardu wudu itu 6. Di samping yang pertama yang disebut di dalam ayat Al-Quran yang tadi, itu ditambah dengan niat dan tartib. Kalau Imam Ahmad dan lainnya itu mengatakan 4. Fardu wudu itu 4 ya. Niat itu sunnah ya. Dan tartib itu sebagai sunat juga. Beliau berpendapat ini hasil ijtihad beliau itu ya. Ya kita hormati. Tapi kebetulan kita kan bermazhab kepada Imam Syafi'i, jadi kita kerjakan sesuatu itu berdasarkan fatwa Imam Syafi'i. Itu yang berniat wudu sah. Atau untuk kadu tartib sah. Sebab kita sudah ikrar dan beriktikad berniat kepada apa? Hasil pendapat, hasil ijtihad Imam Syafi'i.
Jadi ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang dimulaikan Allah dengannya, yakni as-safa. Inna safa wal marwata. Jadi kalau orang saya itu mulai dari safa. Safa ke marwah itu kan dihitung sekali. Dari marwah ke safa sekali. Jadi sa'i 7 kali pergi balik itu mulai dari safa, nanti selesai di marwah. Itulah rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa man tatawwa'ah, dan barang siapa dengan kerelaan hati. Tatawu itu kerelaan hati. Wa fi qiraatin bitahtiyah wa tasdidin majzuman karya. Fihi idghamut taifiyah. Wa man tatawwa'ah, dan barang siapa dengan kerelaan hatinya khairan, mengerjakan kebaikan, ay amala ma lam yajib alaihi min tawafin. Arti orang yang mengerjakan barang yang tidak wajib atasnya daripada tawaf umpamanya. Wa ghairihi, dan lainnya. Jadi siapa yang dengan kerelaan hatinya mau dia mengerjakan kebaikan yang tidak diwajibkan oleh Allah, umpamanya seperti tawaf dan lainnya. Kalau sa'i itu kan tidak ada sa'i yang sunat, ya, tidak ada. Yang ada tawaf sunat. Tawaf sunat. Lamun sa'i mesti rukun dia. Rukun haji atau rukun umrah. Tapi kalau tawaf umpamanya, ya, siapa yang dengan kerelaan hatinya, dengan senang hati dia mengerjakan kebaikan yang tidak diwajibkan atasnya, fa innallaha syakirun, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala syakirun, mensyukur, li amalihi, bagi perbuatan orang itu, bil isabati alaihi, dengan memberi pahala atasnya, ya. Jadi dia sukarela, dia mengerjakan sesuatu yang tidak diwajibkan, maka Allah mensyukurinya. Arti Allah bersyukur kepada hambanya, Allah akan berikan dia pahala, ya. Bil isabati alaihi, dengan diberi pahala, Allah akan memberi pahala. Alimun, lagi Allah maha mengetahui, bihi, dengannya. Apa saja, segala macam ibadah itu kan ada wajibnya, ada sunatnya. Dari sembahyang umpamanya kan, itu yang wajib, yang fardu cuma 5 kan, tapi yang sunat itu luar biasa banyaknya. Demikian juga puasa umpamanya, yang wajibnya di Ramadan, tetapi sunatnya itu banyak, ya, banyak. Demikian juga zakat, yang wajib itu namanya zakat, tapi yang sunatnya namanya sedekah. Demikian juga haji kan. Kalau haji itu yang pertama itu haji yang wajib, yang setelah itu adalah sunat. Kedua, ketiga itu adalah sunat. Okay. Jadi siapa yang dengan kerelaan hatinya, dengan rela dia mengerjakan barang yang tidak diwajibkan, maka Allah bersyukur. Artinya Allah bersyukur itu Allah memberi pahala kepada orang yang melakukannya. Alimum bihi, lagi Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Wa nazala fil Yahudi, katanya, dan turunlah ayat untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi.
Ayat itu turun, innal ladzina yaktumuna an-nasa ma anzalna minal bayyinati, bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan terhadap manusia ma anzalna, firman Allah, apa yang kami turunkan. Orang-orang yang menyembunyikan terhadap orang lain apa yang kami turunkan minal bayyinati, dari bukti-bukti. Al-bayyinat itu bukti-bukti. Wal huda, dan petunjuk. Ke ayat rajmi katanya, seperti ayat rajam. Itu memang ada rajam itu difirmankan oleh Allah sejak kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur juga. Tapi orang-orang Yahudi ya, dia merubah itu ayat rajam itu, antara lain dengan bahwa yang dikenakan hukum rajam itu orang-orang rendah. Pemuka-pemuka anjandi kena. Dari ia pilih kasih dan pia menengok-engok si dari Yahudi dengan orang-orang pembesar ini maling umpama atau melakukan zina, itu tidak dikenakan dengan hukum rajam itu. Dengan serendah dia bakal. Kalau ajaran Islam yang asli kan saya ini kalau salah ya salah. Jadi yang pertama yang mereka rubah itu adalah hukum rajam, hukum bunuh itu. Wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat dan Zabur, dalam kitab Taurat dan Injil, mereka itu rubah. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi, firman Allah, dari setelah kami nyatakan bagi manusia bil kitab, di dalam kitab At-Taurah, dalam kitab Taurah. Mereka yang menyembunyikan, merubah itu, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yal'anuhumullah, orang yang mendapat laknat Allah. Yab'aduhum min rahmatihi, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Siapa itu orang yang melaknat itu? Al malaikat, para malaikat, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman melaknat mereka. Akulla syai'in, atau setiap sesuatu, itu semuanya melaknat mereka itu. Berdoa alaihim bil laknati, dengan didoakan atas mereka dengan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh orang-orang mukmin, dan setiap suatu melaknat mereka dengan didoakan atas mereka supaya mereka mendapat laknat Allah. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Raja'u an dzalika, orang-orang yang kembali dari kesalahan mereka, mereka bertobat. Banyak orang-orang Yahudi itu yang masuk Islam, mereka bertobat. Dulu zaman Rasul, apa yang mereka iktikadkan, hukum rajam dan tanda-tanda Nabi Muhammad itu yang mereka robah itu, dia kembalikan kepada aslinya. Mereka tobat. Wa aslahu amaluhum, dan mereka memperbaiki amal perbuatan mereka.
wa bayyanu dan menjelaskan ma katamu apa yang mereka sembunyikan. Tobat, semeni sebenarnya mulu meni. Bila aku cerita meni salah dan seni sebenar dari mereka menjelaskan apa yang mereka telah sembunyikan. Faulaika firman Allah, maka mereka itulah atubu alaihim akbilu taubatahum, aku terima tobat mereka. Aku terima tobat mereka, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ana tawwabur rahim, dan saya firman Allah at-tawwab, zat yang menerima tobat, ar-rahimu lagi bersifat penyayang, bil mu'minina dengan orang-orang mukmin. Jadi Allah berfirman, orang-orang yang sudah mendapat laknat Allah kalau mereka bertobat dan memperbaiki amal perbuatan mereka dan menjelaskan apa yang mereka sembunyikan, maka mereka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku firman Allah yang menerima tobat lagi penyayang, ar-rahimu lagi maha penyayang, bil mukminin dengan orang-orang yang beriman. Selanjutnya innal ladzina kafaru wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nas